warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu Guru. Baik, Bu Guru. Gimana keadaan kalian? Sehat semua? Sehat, Bu Guru. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar supaya belajar kita hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipimpin oleh Ananda Fatoni, Ananda yang datang terlebih dahulu di kelas ini. Silahkan. Baik Ibu, mari teman-teman kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Ya, alhamdulillah. Semoga dengan pembacaan doa tadi, kegiatan belajar kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian sebagai bentuk dari nasionalisme kita kepada bangsa kita Indonesia, maka kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian. Apa hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu Guru. Oh, alhamdulillah, rajin-rajin semua ya. Ya, Bu Guru. Nah, oke. Sebelum kita memulai pelajaran, hari ini Ibu akan mempersiapkan psikis dan fisik kalian supaya kita bisa mencapai tujuan pembelajaran kita. Silakan yang duduknya kurang rapi, silakan dirapikan. Kerudungnya yang tidak rapi, dirapikan semuanya. Yang masih belum konsentrasi, silakan konsentrasi dan tetap semangat, oke? Oke, Bu Guru. Oke, Bu Guru. Oke. Selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan mengingatkan kalian tentang pelajaran yang terdahulu. Masih tentang akhlak tercela, yaitu tentang keras hati. Ya, tentang keras hati. Kali ini kita akan belajar tentang akhlak tercela juga, yaitu tentang sebuah perasaan di mana perasaan itu dimiliki oleh setiap manusia. Ada yang tahu apa perasaan itu? Kalau misal barang-barang kita diambil oleh orang, apa perasaan kita? Betul sekali. Pinter Ananda Yuyun. Hari ini kita akan belajar tentang godop atau marah. Namun sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa dapat menguraikan pengertian godop. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan macam-macam godop. Yang ketiga, siswa dapat menganalisa dalil godop. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan konsep, penyebab, dan cara menghindari sifat godop. Oke, masih tetap semangat anak-anak? Semangat, Bu Guru. Ya, Bu Guru. Oke. Sekarang sebelum kita melangkah, ini saya bagi kelompoknya ya. Ya, Bu. Ya, Bu Guru. Ya, silakan berkelompok. Silakan berkelompok sesuai keinginan kalian. Silakan. Di sini Ibu memberi kebebasan. Oke, sudah siap belajar semuanya? Siap, Bu Guru. Ya, Bu Guru. Oke, bagus. Sekarang Ibu akan bertanya. Ini emotikon apa, anak-anak? Iya, di HP kalian ada emotikon seperti ini? Ada, Bu. Apa di sini
Emoticon ini sering dibagikan apa enggak? Enggak, Bu. Jarang. Jarang. Oke, berarti sabar ya. Nah, ini Iya, Bu. betul sekali. Ini adalah emoticon marah atau godop. Ini adalah subbab yang ketiga yang akan kita pelajari. Oke, anak-anak, ada yang tahu pengertian godop atau marah? Ada yang tahu? Oh iya betul sekali. Ya, tapi kenapa ya cuma Ananda Yuyun yang baca, yang lainnya tidak? Bagus Ananda Yuyun. Jadi godok itu adalah istilah untuk menyebutkan perasaan marah, di mana perasaan ini dimiliki oleh semua manusia. Apa di sini ada yang nggak punya rasa marah? Ada? Ada, Bu. Nah, semuanya punya ya rasa marah itu ya. Ya, Bu. Iya, ya. Anak-anak, apakah kita boleh marah? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Kenapa? Ananda Nasimah, kenapa kita boleh marah coba? Marah kalau kita dipukul. Saya marah. Iya. Kemudian Mas Agus, kenapa kita boleh marah? Pak Agus masih keluar, Bu. Oh, ke kamar mandi. Ya, oke. Ya, izin tadi, Bu. Oh, ya oke. Kebelet katanya, Bu. Ya jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Ya, Bu Guru. Oke. Sekarang Mas Badrul, kenapa kita boleh marah? Contohnya dalam keadaan apa? Karena perasaan kita disinggung, Bu. Oh ya, bisa jadi. Ya, oke. Perhatikan ya anak-anak ya. Dalam Islam, marah itu diperbolehkan. Ya. Jadi ada dua. Yang pertama, marah yang diperbolehkan dan marah yang tidak diperbolehkan. Ada berapa anak-anak? Ada dua, Bu. Ada dua, Bu. Ananda Fatoni, sebutkan Mas. Apa aja Mas pembagian marah? Belum belajar, Bu. Kan Ibu sudah beritahu barusan. Ayo didengarkan, harus konsentrasi ya. Jadi marah itu ada dua. Ya, marah yang diperbolehkan dan marah yang tidak diperbolehkan. Oh iya, Bu. Ya, konsentrasi. Saya tanya lagi, Mas Badrul, apa pembagiannya? Ada dua, Bu Guru. Ya, Pak Yang Jan. pertama, marah yang diperbolehkan. Kemudian yang nomor dua, marah yang tidak diperbolehkan. Oke, bagus. Marah dalam Islam, yang pertama, marah yang diperbolehkan adalah ketika mempertahankan kehormatan. Ya, ngerti mempertahankan kehormatan? Ya, Bu. Contohnya seperti di gambar ini, ada seorang perempuan, kemudian dipegang auratnya, seperti pelecehan seksual seperti itu. Ya, paham ya? Paham, Bu. Iya, Bu. Bisa beri saya contoh lagi Ananda Mahmuda? Seperti apa pelecehan seksual? Dicolek, Bu. Oh, dicolek. Ya, boleh. Apalagi Ananda Nasim? Digoda, Bu. Digoda iya, Bu. Digoda dipegang, Bu. boleh. Ya. Bu, sama Bu digoda, Bu. Ya. Jadi, kalau wanita diperlakukan seperti itu boleh marah. Ya, karena kenapa? Karena untuk membela atau untuk mempertahankan kehormatan kita. Kemudian yang kedua
adalah untuk mempertahankan harta. Nih, contoh di gambar ada seorang yang bersepeda, kemudian dibegal. Tahu begal? Tahu Bu. Dirampok begal itu, Bu. Dirampok. Diambil miliknya. Ya. Kasih contoh lain. Ananda Agus ini baru datang ini. Bu, padam lampu di sini Bu, barusan Bu. Ya, kasih contoh untuk membela harta benda. Bu, buku saya dicoret-coret sama Pak Badrul Bu. Oh, dicoret sama Mas Badrul, ya. Ya. Nggak boleh ya, Mas Badrul ya. Iya Bu Guru. Nah, kemudian selanjutnya yaitu untuk membela agama. Nih di contoh ini. Kalau di contoh ini masjid dibom. Ya, atau siapa yang bisa kasih contoh lain? Bu, kayak perang di zamannya Nabi Bu. Oh iya bagus. Berarti Ananda Badrul ini up to date ya. Ya. Ya Bu. Nah, oke. Selanjutnya yang B adalah marah yang tidak diperbolehkan. Kalau tadi marah yang diperbolehkan, sekarang marah yang tidak diperbolehkan. Yaitu marah yang hanya untuk kepuasan hawa nafsu. Ya, jadi dia marah tidak berdasarkan sesuatu yang logis, tapi hanya untuk kepuasan hawa nafsunya, seperti tawuran. Ya, apa di sini ada yang suka tawuran? Tidak ada, Bu. Ada Bu. Saya baik Bu, orangnya Bu. Ya. Baik. Sabar Bu, nggak ada yang marah Bu. Oh iya, bagus semuanya kelas 12. Oke, sampai di sini mengerti anak-anak? Mengerti Bu Paham Guru. Bu. Oke, kita lanjut ke selanjutnya ya. Ini adalah perintah untuk menahan marah. Jadi, menurut Al-Ghazali, kekuatan marah seseorang itu terletak pada jantung. Terletak pada apa? Jantung Bu Guru. Dan ketika seseorang marah, maka darah tersebut mendidih dan tersebar ke seluruh tubuh seperti air yang mendidih. Ya, jadi marah itu terletak pada jantung. Di sekitarnya itu ada darah. Kalau dia marah, maka darah itu mengalir ke seluruh badannya. Ini dia dalilnya. Ayo dibaca bareng-bareng, dipimpin oleh Ananda Agus, Mas Agus. Dibaca. Kecil, Bu. Kurang besar juga kelihatan. Oh, enggak kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alladzina Yunfiquna fi sarra'i wad dharra'i wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Dibaca artinya. Siapa yang belum Ibu suruh ya? Dawang Ibu. Ayo, oh ini paling pintar ini di kelas ini. Saya Bu. Paling pintar ini di kelas. Ayo Ananda Dawam. Ya kelihatan Bu. Enggak kelihatan Bu, mana Bu? Masih loading. Ya. Oke, next ya. Oh, ini dia. Oke, Ananda Dawam, silakan dibaca artinya, Nak. Orang yang bertakwa yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit,
Dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Surat Surat Ali Imran ayat 134. Alhamdulillah, Masya Allah, pintar sekali Ananda Dawam. Nah, sampai di sini mengerti? Sebelum Ibu lanjut? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu Guru. Mengerti, Bu. Nah, sekarang selanjutnya, apakah kalian ingin tahu cara untuk menghindari perilaku marah? Ya, Bu. Ya, Bu. Bagaimana Masih caranya? semangat? Masih Semangat. semangat? Semangat Ibu. Oke, cara menghindari marah Guru. yang pertama yaitu takut akan siksa Allah. Apa kalian takut akan siksa Allah? Iya, Bu. Ya, jadi marah itu akan mendapatkan siksa. Kemudian cara yang kedua yaitu mengingat bahwa menahan amarah adalah sebuah keutamaan dan wasiat Rasulullah. Jadi menahan amarah itu adalah sebuah keutamaan dan juga wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, la taudab walakal jannah. Jangan marah maka bagimu surga. Paham? Paham, Bu. Ya, selanjutnya mengucap doa ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Nah, sekarang ada yang tahu enggak kenapa kalau kita marah kita harus mengucapkan ta'awud? Siapa yang tahu, nanti Ibu kasih hadiah. Saya, Bu Guru. Siapa? Saya, Bu Guru. Ya, coba. Biar tidak diganggu oleh setan. Supaya tidak diganggu oleh setan. Siapa lagi selanjutnya? Saya, Bu. Ya. Agar dosanya terhapuskan, Bu. Agar dosanya terhapuskan. Ya, sudah ya, bagus semuanya dua-duanya. Jadi kenapa kalau kita marah kita harus mengucapkan ta'awud? Karena marah itu asalnya dari setan. Oleh karenanya kita harus berlindung pada Allah dari godaan setan. Oke. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengubah posisi tubuh seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Jika salah seorang di antara kalian marah dan ia dalam kondisi berdiri, maka ia duduk. Jika kemarahannya tidak lantas pergi, maka hendaknya ia berbaring. Jadi dari berdiri duduk, kemudian dari duduk berbaring. Ya? Paham? Paham, Bu. Ya. Hadiahnya apa, Selanjutnya ya, apa? Hadiahnya apa? Oh, nanti jam pas pulang sekolah. Kemudian selanjutnya yaitu dianjurkan untuk berwudu. Ya. Jadi dianjurkan untuk berwudu. Kalau kalian marah langsung berwudu. Saya, Bu. Kemudian selanjutnya mengingat dan mengagungkan Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, kenapa? Selanjutnya anak-anak mengantuk? Enggak, Bu. Ya, selanjutnya adalah diam untuk meredam emosi. Ya, ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Ahmad. Ajarkanlah mereka dan mudahkanlah dan jangan kalian persulit. Jika salah seorang di antara kalian marah, maka hendaknya ia diam. Jadi diam ya, kalau marah itu tidak boleh tambah banyak bicara, tapi harus apa? Harus Diam. Tak boleh ngecepek, Bu. Ya, tidak boleh. Kemudian selanjutnya adalah memberi maaf. Memberi maaf pada orang yang bersalah. Ya, memaafkan itu memang sulit, tapi itu adalah bukti kelapangan dada seseorang. Oke, paham sampai di sini?
Paham, Bu. Oke, terbaik buat kalian. Sekarang sudah dibagi kelompoknya ya. Ini kalian harus bermain role playing atau bermain peran. Tapi karena kita online, saya mau minta contoh aja dari masing-masing kelompok. 3 kelompok, berarti kelompok 1 memberikan contoh pelecehan seksual, kelompok 2 memberikan contoh harta yang diambil, kemudian kelompok 3 penganiayaan atau pencemaran agama. Oke, kelompok pertama Ananda, Yuyun sama Agus. Gimana contohnya? Bu, pelecehan seksual, Bu. Ya, apa gimana? Sama Yuyun, Bu. Tak boleh marah, Bu Yuyun. Masuk neraka kalau marah. Mana kan Pak Agus? Iya. Gimana anak-anak? Boleh apa enggak? Boleh, Bu. Boleh marah, Bu? Boleh, Bu. Jadi Ananda Agus tidak boleh ya? Boleh. Kalah, Bu. Ya, oke, selanjutnya bagus kelompok 1. Yuyun. Kelompok 2. Ya. Kelompok 2 haknya diambil. Barang-barangnya diambil. Ini kelompoknya Mas Dawamul, Badrul sama Fatoni. Gimana contohnya? Mencopet, Bu Guru. Mencopet. Merampok di rumah. Yang pas, Bu. Merampok di rumah itu ada orangnya. Ya pernah lihat langsung? Pernah, Bu. Apa yang kamu lakukan? Diam, Bu Guru, karena perampoknya bawa celurit. Oh, oke. Ya, semoga itu. Cuma bisa teriak, Bu Guru, minta tolong. Ya, semoga itu tidak terjadi lagi ya. Kemudian selanjutnya Ananda kelompok 3, Ananda Nasimatul, Ananda Zubai sama Ananda Mahmudah. Ayo, siapa yang mau memberikan contoh? Perang, Bu. Ya, perang apa itu? Ada yang ngebom masjid gitu, Bu. Praktek Kenapa? Bu Nasing. Palestina, Bu. Palestina. Praktek Nasim. Tim Mana? Nasim. Kalau demo, Bu. Kalau demo itu, Ya. Bu. Kalau demo itu berarti masuk demo. Ya, demo yang sampai perang-perangan sama polisi, Bu. Itu berarti masuk yang membela hak-hak umum. Itu juga diperbolehkan. Seperti kita Agama kita dihina, Bu. Iya, itu yang contoh yang ketiga tadi. Ya, oke. Sampai di sini paham anak-anak? Kalian Iya, sudah? Bu. Oke. Sekarang apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu Guru. Tidak ada, Bu Guru. Oke. Alhamdulillah. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan? Nanti Ibu kasih hadiah lagi. Iya. Hadiah saya mau, Bu. Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Siapa ya? Ananda Zubai. Oke. Ya, kesimpulannya marah itu diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan, Bu. Oke, bagus. Kasih aplaus buat Ananda Zubai. Jadi kesimpulannya bahwasanya dalam Islam sudah ada rambu-rambu bagaimana manusia boleh marah atau tidak beserta dalil-dalilnya. Oleh karena itu kita sebagai umat muslim
tidak boleh semena-mena atau berperilaku di luar yang aturan Islam sudah tetapkan. Oke, demikian anak-anak, ini nanti ada LKPD saya bagikan, kemudian dikerjakan di rumah sebagai PR, dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Oke? Ya, Bu. Oke, terima kasih. Ya, Saya Bu Guru. senang sekali berada di kelas ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita tampil dengan performa yang cukup apa ya? Cukup apa kira-kira Pak Agus? Cukup baik, Pak. Wah, ini performa yang cukup baik sehingga mampu menciptakan suasana yang awalnya hening menjadi interaktif, kira-kira begitu. Saya lihat teman-teman semakin bersemangat, mesinnya Honda. Oke. Langsung komentator. Baik Bapak, yang pertama Bu Mala sudah bagus, tapi tadi sesuai yang sudah jenengan bilang bahwasanya ini saya jadi murid ini mulai tadi menghitung ini. Bu Mala sering gitu ya. Ada kata-kata gitu Pak. Ya anak-anak gitu. Gitu ini sini Pak. Kalau enggak keseringan enggak apa-apa, bagus. Sebentar itu yang enggak bagus. Kalau cuma sekali-kali enggak apa. Iya di pertama itu Bapak, kemudian yang terakhir, hampir terakhir itu kan tidak seperti itu. Kemudian di mimik juga tadi Bu Mala sering megang handphonenya itu. Namanya kepala itu. Mungkin kalau siswanya agak aktif ya gimana gitu. Kemudian selanjutnya tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang kemarin sudah disebutkan bahwasannya kalau sudah diurut mulai dari yang tingkat rendah terus ke tingkat yang tinggi. Jadi kalau sudah dari tingkat tinggi jangan terendah lagi. Jadi nah, ini di Bu Mala itu kayaknya ada itu Bapak. Setelah menganalisa, setelah itu di bawahnya menyebutkan Bapak. Kan itu kan sudah sempat baru turun lagi itu Bapak. Tuh. Mungkin itu Bapak yang dari saya. Mungkin teman-teman yang lain. Alhamdulillah Pak Badrul semakin geli dalam membaca. Mantap. Monggo Pak Fatoni. Depan. Menurut saya penampilan Bu Mala sudah cukup baik. Betul katanya Pak Badrul barusan Bapak, di dalam tujuan pembelajaran itu tidak perlu dibacakan satu persatu, disebutkan poinnya saja pada siswa. Jadi satu siswa harus ini, dua harus ini, disebutkan poinnya saja. Misalnya siswa bisa mengerti tentang otak, macam-macam otak, gitu, dan menganalisa seperti itu. Terus yang selanjutnya ini tentang manfaat wadah yang boleh dan tidak diperbolehkan, itu tidak disebutkan di akhir Bapak. Manfaatnya itu. Nah, kalau masalah interaktif sudah cukup interaktif untuk dengan peserta didik mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Lanjut Pak Dawam. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya penampilan Bu Mala juga sangat baik Pak. Interaksi dengan siswa juga baik. Baik terus. Interaksi saya tadi di kegiatan penutup
kayaknya tidak ada doa penutup ya Bu. Oh, Sama tulisan Arabnya tadi terlalu kecil sehingga sulit untuk dibaca. Ya mungkin itu